Roma pasal 12 ayat 14, begini bunyi firman Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau baik. Penyertaan yang Kau berikan itu sempurna adanya. Maka itu jadilah kami terang, dan biarlah hari ini kami tahu temanya adalah menolak energi negatif. Judulnya adalah menolak kutuk, menebar berkat. Kami yakin bahwa bukan kekuatan kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada roh-roh di luar. Ikatan belenggu apapun dihancurkan semuanya. Penguasa roh yang tidak baik dihancurkan semuanya. Bilur-bilurnya di atas kayu salib Tuhan mentereh. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa zaman sudah berjalan dengan lancar dan banyak hal yang terjadi. Memang zaman tidak bisa dikatakan mundur, saudara. Tapi zaman akan makin bertambah, makin sangatlah pesat sehingga pergumulan demi pergumulan kita bisa merasakan bahwa ada banyak perubahan dari segi apapun, baik itu keuangan, baik itu persahabatan, baik itu juga perkenalan sampai kepada keuangan, semuanya itu berubah total, saudara. Maka itu temanya tahu bahwa kita harus membuang energi yang negatif, tetapi kita harus tahu, kita harus menolak kutuk di dalam hidup kita supaya kuasa Tuhan itu menebar berkat di tengah-tengah kita. Saudara perhatikan baik-baik di dalam Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi ini sampai 2 kali ya saudara. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Hal ini sangat repot saudara, karena kita dengan kebiasaan kita, kalau kita ini dianiaya, disakiti, dan dikata-katai, mungkin dalam pribadi kita ini protes ya saudara, karena kita sudah baik-baik, kita sudah banyak mengalah, kita sudah banyak berdoa, kita sudah banyak menyerahkan hidup kita pada Tuhan, ya. Banyak hal yang kadang itu yang kita tidak mau itu justru ada di hadapan kita, ya. Jadi itu namanya energi negatif. Jadi banyak yang membuat kita ini akan semakin menyesal, ya. Dalam arti aku loh ikut Tuhan kok jadi kayak gini, ya. Ada roh keputusasaan dan roh kejenuhan terjadi, ya. Kemarin saya ada di satu kota, ya, dan boleh dikatakan kota dewata, di mana banyak pengunjung orang-orang luar dan juga membaur, ya, mereka di satu pesawat, ya. Saya juga merasa bahwa persiapan yang saya sudah lakukan itu sudah 1 hari yang lalu, ya. Jadi saya takut juga dengan posisi saya seperti ini, saya kan agak drop sakit ya saudara, karena kurang istirahat. Energi negatif itu menyerang hidup saya, kenapa? Karena saya sakit. Jadi kalau sakit itu berarti hal-hal yang tidak baik itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Kita bisa ketularan pilek, bisa ketularan batuk, bisa ketularan juga hal-hal yang membuat kita jadi makin sakit, ya, batuk, pilek gitu-gitu, ya. Saya berkata bahwa kuat enggak itu. Secara fisik saya malam itu berdoa sama Tuhan, saya bilang bahwa Tuhan kuat enggak saya menjalani semua ini gitu, ya. Karena kasih antibiotik, sudah dikasih antibiotik, ya, sudah mau habis antibiotiknya kok malah nggak minum, sudah. Kok juga masih apa ya? Orang bilang kok ya si pilek, si lemes, si ada belum fit gitu loh, belum fit.
Ya, jadi hal itulah yang membuat energi negatif itu menyerang. Kenapa? Karena kita ada rasa bimbang, ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Mungkin saya tidak bimbang, cuma ada rasa kekhawatiran ada, ya, ketakutan ada. Kenapa? Karena saya ada di satu tempat ini semuanya juga nggak tahu apa yang terjadi, tetapi kan hal itu dekat pantai, juga auranya juga mesti harus waspada. Kenapa? Karena kita nggak ngerti apa yang kita hadapi nanti ke depan. Jadi saya hanya berdoa supaya tidak ada sesuatu yang terjadi gitu, ya. Lalu Tuhan mengirim burung, ya. Burung itu jam 2:30, 3, cuek, cuek, sampai tak hitung gitu, cuek, 1, 2, 3, sampai 12 berhenti. Terus lagi, cuek, cuek, bukan prit, prit itu belum prit ya, cuek, cuek, 3 kali. Terus saya gitu, kok aneh ya, burung ini kok cueknya 12, kayak murid Tuhan Yesus. 3 kali itu tubuh roji, Pak. Itu ngerames si dewek. Tak lama kemudian, anjingnya cenggong. Saya lihat di CCTV. Saking pegel, tak kasih suarakan tuh bisa suara tuh. Diam! Dia mau diem ngeliatin sana sini, kan nggak tahu, nggak ada orangnya, tapi kok mungkin dia nggak ada orangnya, tapi bosnya kok saya teriak diem. Terus dia diem. Tapi anjing ini nggak mau diem gini, tapi diem gini, jaga. Tapi ngeliat di pagar. Yang satunya juga Mac itu lebih gemuk. Saya yang kecil itu lupa saya namanya ya. Kecil itu anaknya. Jadi itu anak itu papai. Terus saya gini, udahlah, saya mau tidur aja. Ya, baru mau ngeliat badan. Anjingnya jenggong. Saya bingung, sudah. Tak lihatin. Saya harus peka. Kenapa kok anjingnya enggak ada roh, kuasa kegelapan. Jadi saya harus peka. Gitu. Hanya saya berdoa, berserah. Saya sabar menunggu. Saya lihat itu anjing itu, ya saudara, diem sebentar teriak, diem sebentar teriak, diem sebentar teriak. Nah kan bingung no. Tak diem no, tak wasin, dia lari sana, lari sini, lari situ. Jadi kayak orang bingung loh. Jadi kayak anjing itu kayak gopoh. Dalam tak lihat pintunya nutup. Terus dari samping cuma pohon-pohonan. Terus dari luar. Nah saya itu kan bingung kok ada 3 gitu. Jadi di dalam masjid dia itu buruh jiwa gitu. Kan tidak mungkin gitu. Saya berdoa, diam, tak tunggu, ada 2 jam gitu. Dan tidak tidur saya. Ternyata baru ketahuan, saudara. Ternyata dia di sini tuh kucingnya lepas 3, saudara. Makanya kan satunya di pintu, pinter anjing itu ngasih tahu. Satunya ada di pohon yang di tanaman-tanaman tuh, satunya ada di pintu dalam. Itu pintu luar. Jadi 3 arahnya. Jadi anjingnya ke sana, ke sini, ke sini. Lah barulah tahu saya, oh ada kucing, tapi saya tidak tahu kalau 3. Saya bangunnya Andreas, yes, ayo bangunin, barengin mama. Mama kan tidak berani bawa sendiri. Tapi Andreas wasal, saudara, 4:30 fajar baru nyampe. Terus segitu pergi lagi, terus baru datang, ya pasti maklum lah saudara, ngeletak dia. Kasihan besok bangun pagi-pagi. Sama dengan saya juga harus pagi-pagi, ya sudahlah, saya jalan sendiri bersama Tuhannya, bersama malaikat di surga. Ya. Saya nyanyi kidung pujian, bermazmur bagi saya bisa hafal sudah. Padahal saya tidak seberapa hafal. Sampai habis, saya selesai diam. Darah Yesus menyajikannya, tak buka ceklek, tak padang semua lampunya. Loh, kucing ini ngaung, itu yang ada di pintu dalam. Ya ampun, ngapain kamu? Haus, dibuka kronologinya. Haus, oh ya, tak masuk no kerangkeng 1.
tapi tak di sebelah sini. Terus satunya dilihat sana, tapi yang Mac itu lari ke sana, dia beritahu itu di situ ada lagi satu. Ternyata bener ada, ada lagi. Saya kan tidak tahu kalau tidak, tak pegang, ucul, tak pegang lepas, tak pegang. Makin nututin, jadi dia ikut ngejar, tak pegang. Terus makasih ya Mac, gitu, terus tak masuk. Dah tak tutup. Satunya saya tidak tahu kalau itu 3, jadi hilang toh, deresep di tempat pohon-pohon, tanaman agak gelap di sana. Dah saya kasih air karena dia minta minum. Begitu bunyi kericik gitu. Kucingnya yang sebelah sini itu jalan tuh, duh, kamu juga lepas toh. Baru saya mikir, ternyata Tuhan tuh memerintahkan Mac itu sama anjing yang kecil itu suruh bilangnya kalau kucingnya lepas. Lepas itu saudara, harganya saudara. So bingung Andreas itu. Jadi saya tuh Tuhan tuh baik. Hanya masuk aja. Tak masuk aja, saya doain. Terus semua tak kasih air. Sak gininya apa enggak tahu. Reptil apa ya namanya segini. Jadi kayak bunglon besar. Serut. Waduh. Ngapain kamu? Minum. Minum kasih serut. Babinya juga ikut. Ya, minum. Dasar. Bujuk sampai ya patkai sebelah sana gelap-gelap minta. Tak inceng, tak liatin. Patkai ngorok. Berarti dia enggak, sudah cukup. Tuhan baik, saya enggak sampai ke dalam kegelapan itu. Dan saya masuk. Begitu masuk, saudara. Saya ketemu, kaget ada ular. Karena ular 1, 2, 3. Duh, kaget tuh. Ngapain ular tuh dusun-dusun wae iki kula ucul ya apa? Saya bingung mau ngasih air itu ya nanti tambah didusul, nanti salah makan. Nah, tapi kalau saya mikir lagi ular itu kayak sesuatu kutuk ya, tapi saya bilang tidak. Karena semua ular belum tentu ada kutuknya, betul enggak? Jadi saya tahu bahwa ular bukan semuanya setan. Ya. Itu hanya lambang. Saya doain dengan kuasa darah Yesus supaya tidak lepas satu-satu. Tetap gini-gini dia. Wah, saya jadi gelisah, tutup dengan darahmu. Terus saya lewat lagi dari sampai bolak-balik tadi. Tak lihat lagi. Gini lagi, saudara, gini lagi. Semua gini. Terus akhirnya yang satu diem, agak besar. Terus yang 2 tuh gini. Akhirnya Tuhan bilang, matiin aja lampunya, nanti lah diem. Bener, saya matiin. Terus tak buka lagi, diem dia. Begitu terang lagi, dia gini lagi. Akhirnya saya tutup, saya matiin. Saya jalan. Nah, benar. Kalau saya terus ingat kutuk, mungkin saya tidak bisa menebar berkat untuk air. Betul nggak? Mungkin saya ngasih minum, itu berarti berkat untuk dia. Walaupun dia binatang. Betul nggak? Jadi, kita memberikan air itu sama dengan menebar berkat bagi semua orang. Satu orang, kamu memberikan berkat, Tuhan tidak akan berhutang pada Anda. Pahamnya saudara? Jadi, saudara harus belajar menebar berkat. Contoh lagi, ini suatu hari sudah selesai, saudara. Saya bangun pagi, tidak lama Anda juga berangkat, saya berangkat dulu. Suatu hari saya ada di sawah ya saudara ya. Waktu itu saya masih jadi guru sekolah minggu, jadi belum menjadi hamba Tuhan. Itu ada katak, tahu katak ya saudara? Kodok ya. Ini besar gitu saudara. Enggak, tadinya kecil, penget gitu. Aduh, kok kasihan ya katak ini, kodok ini kok kecil gitu. Terus saya rogo-rogo gitu ya. Ada kayak ada kacang gitu kan. Dulu kalau anak muda kan sering bawa apa gitu ya, lapar makan gitu. Selesai ibadah makan. Tak kasih. Karena saya kasihan saudara, pikir saya mesti tak kasih makan aja no ben paling tidak dia bisa hidup gitu. Kan kecil. Begitu saya dekat saudara, nyempung saudara. Besar gitu. Saya bingung lagi, boleh kapan? Diem pada kata itu diem loh, mulutnya diem, kan lebar loh, diem, matanya mendelik. Gitu. Tapi besar. Saya bingung. Begitu saya bingung, saya bilang sama Tuhan, ini apa pergi, jangan deketi. Kayak ada sesuatu yang merentah, maksudnya hati saya itu, ayo pergi. Akhirnya saya pergi. Terus saya kepikiran kodok itu tadi.
aduh kata itu tadi kasihannya mesinnya dilempar aja kita tinggal. Enggak lama kemudian papa itu punya pegawai ya. Matanya itu buta karena kecipratan anunya kata itu, namanya kata kembung atau apa, itu racun. Jadinya begitu besar terus gitu tuh airnya bisa ngenai gitu. Jadi matanya itu nggak kelihatan gitu. Mungkin dia nggak buta ya, tapi dia bilang buta nggak kelihatan. Diobat tuh teman-teman kan itu racun. Loh kok doa kayak apa? Saya baru sadar. Ya itu kecil kurus. Terus tak buat mainan, tak pukul-pukul gitu. Nah, udah ngembung, ya seneng tuh tak pukul, memoncrot tuh. Nah itu jadi pada intinya saudara di sekeliling kita itu kayaknya kita kasihan, tapi kita harus berdoa dulu. Amin. Tuhan ini boleh nggak aku ngasih gitu. Pasti boleh, tapi kalau itu masa kegelapan yang merugikan, kayak tadi itu katakan bahaya. Ya kan? Ada di kebun binatang, kasihan singanya ngaum-ngaum kelaparan dikasih, iya, tangannya kecaplok tuh saudara. Gitu. Atau mungkin kita lucu, senang sama kera-kera yang luas, yang liar loh, dipeluk-peluk terus digigit sampai yang salah. Itu. Jadi kita harus menebar berkat itu harus punya hikmat dari itu, hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata ya di dalam 1 Petrus 3:9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, jadi semua orang di sekeliling kita itu, kita belum tentu saudara kita baik, belum tentu orang itu memahami. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa dalam setiap langkah kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus punya hikmatnya Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam 1 Petrus 3:10-12 ini, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi kalau kita ini ngerti orang ini suka mabuk-mabuk ya, orang ini suka main yang nggak bener-bener, ketek ogleng ya, kita nggak boleh ikut-ikut jadi bunglon. Itu namanya menjauh, sehingga kita tidak akan kena tabur tuanya. Kita kecipratan hal yang tidak baik, hingga akhirnya merugikan banyak hidup kita. Kita dirugikan saudara, jangan mau ya. Dan ia harus mencari perdamaian, berusaha untuk mendapatkannya. Jadi pada saat kita memberi itu kita harus ada kedamaian, tidak boleh menuntut. Jadi kalau kita itu memberi ya, kita tidak boleh menuntut nanti kamu mengerti aku ya, tidak bisa. Kita memberi harus tulus dan sudah tidak usah diingat-ingat. Kenapa? Karena kalau kita mengingat-ingat saudara, orang itu terus melukai kita menjadi apa? Wes tak kei loh. Ngono sih gak ngerti lah itu, jadi masalahnya jadi berbahaya. Itu akan membuat kutuk pada diri kita sendiri. Kalau kita ngasih, kita rela memberikannya. Kenapa? Hal itu tidak bisa sama. Kalau kita ngasih belum tentu orang itu mengerti keadaan kita. Itu harus kita pahami. Kalau kita ngasih, ya wes sampai di sini. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengajarkan hendaknya kamu memberkati, itulah yang dipanggil supaya kamu memperoleh berkat. Jadi yang diberkati itu yang kita memberi berkat, yang memberkati, yang memperoleh berkat kita, tapi yang memberkati itu Tuhan, bukan orang itu. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa sekalipun kita dihina, dicaci, mungkin dengan keluarga, dengan orang yang kita hormati mungkin ya, kasarannya gitu. Tapi Tuhan bilang, ingat satu hal yang harus kamu ingat ya, mata Tuhan dan telinga Tuhan dan wajah Tuhan itu akan memandang kita. Apa itu? Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang benar. Kalau kamu benar, dia akan bela kamu. Telinga Tuhan juga akan melihat dan mendengar, telinganya akan mendengar permohonan yang kita minta tolong. Jadi waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Tetapi ingat lagi, wajah Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar melakukan dengan hati yang tulus, maka darah anak domba itu melumuri kita sehingga kita menjadi kudus karenanya. Ya. Dan kita kalau betul-betul tulus, kita akan masuk dalam ruang yang maha kudus. Di sanalah hati kita akan menjadi tulus,
kita bisa menyembah yang Maha Kuasa, sehingga kita betul-betul menikmati pimpinannya. Itu ya intinya. Jadi setelah saya mendengar itu, saya bersyukur, nangis sama Tuhan. Saya sering nangis, saudara. Tapi bukan kembing. Saya itu bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan saya sendiri. Pernah ya saudara, di sekolah, saya itu mungkin mau diambil, saudara, kan masih kecil, tukang becak sama satu orang. Itu loh, kamu kan suka jajan di sana, kamu ngelihat, karena saya tuh kalau enggak punya uang ya tak liati dari dalam, bukan dari luar duasin gitu, dari dalam. Mungkin ada orang yang memperhatikan, ayo tak beli kamu, gratis untuk kamu. Saya pada seneng dong pertama awalnya, dikasih kok, gratis kok. Tapi ketika saya melangkah, itu saya belajar seperti sekolah minggu, kalau ada apa-apa berdoa dulu ya anak-anak. Saya pengen di sini sering berdoa, kalau mau apa-apa ya saya angkat tangan. Ada orang yang bilang, aku enggak tahu caranya doa bu, anak-anak kan polos, saudara. Nah itu, jadi karena saya belajar ya saya bilang sama Tuhan, Tuhan ajari saya untuk selalu taat padamu. Akhirnya saya bilang, boleh enggak saya datang, saya enggak kenal orang ini. Tiba-tiba pintu pagar yang pintu sekolah itu bisa ketutup, saudara. Saya tahu, nutup loh, kayak nutup loh. Padahal itu tidak masuk akal. Itu nutup itu tidak didorong, tidak bisa loh. Berat loh, saudara. Kayak nutup, seret gitu. Nah, orang yang berdua tadi itu takut karena dipikir ada remote-nya mungkin. Dia lari, wes tidak kelihatan. Hilang di sebelah gang situ, di sana ada jalan jambu. Jadi saya baru kelingan, ya sekarang musim penculikan, bahaya sekali. Itu waktu saya kecil. Jadi saya bersyukur, saya terus pulang nangis sama Tuhan. Tuhan kau baik, karena Tuhan selalu baik buat saya. Daya itu sering, pokoknya Tuhan itu sering membantu. Apapun dari perkara kecil, saudara. Kalau kalian peka, maka perkara besar akan diberikan pada saudara. Dengan kepekaan itu akan digulkan. Dengan kepekaan itu saudara akan disukseskan kalau itu menjadi kehendak Tuhan. Amin. Jadi saudara harus belajar dari perkara kecil dulu. Contoh ya, kita mau sikat gigi, otolnya habis, dicari di mana-mana habis, marah? Ada yang marah, buan tinggi kabeh. Ada yang seperti itu. Bu, lek aku lagi mood gak apa-apa, lek gak mood iku bu langsung tak banting, iku gak boleh ya. Jadi ditaruh di kemu aja pakai air garam, besok beli, kan gitu, tidak banyak omong, maaf ya. Jadi tidak kakan juaji, paham? Kalau orang kakan juaji itu saudara, kalau dijak omong titik bisa emosi tingkat sak langit, bukan tingkat tinggi, tingkat sak langit, akhir pecoco-pecocoan, terus ceraikan saja, pulangkan saja. Nah itu akan terjadi. Makanya kita tidak boleh meninggalkan bait suci kita. Apa bait suci kita? Itu adalah rumah tangga kita, itu sudah bait suci. Kenapa? Karena kalian sudah diteguhkan di situ. Kemudian apalagi yang kita tidak boleh melanggar, ketika kita masuk dalam bait sucinya juga, kita juga harus dikuduskan dengan mulut kita dan tingkah laku kita. Amin. Jadi jangan di dalam ini tidak pas omongannya ya. Dan juga pada waktu mendengar atau waktu puji-pujian, saudara harus sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan. Saudara tahu orang pacaran? Kalau orang pacaran bagaimana? Tidak ketemu sehari bagaimana? Kamu lagi apa? Kan gitu ya. Terus dia jawab, iso ngamuk, saudara. Ngamuk itu 7 turunan, saudara. Karena dijak omong, kita harus ngerendek, lebih rendek toko apa-apa. Jadi kadang kita jengkel sendiri. Nah, itu pacaran, saudara. Jadi Tuhan itu ingin supaya hatimu itu membuka dan mengerti bahwa Tuhan itu adalah kekasih hati kita. Benar? Tuhan itu dianggap Bapak kita juga bisa. Amin. Ya. Tuhan juga dianggap teman sahabat kita. Yesus sahabat sejati. Benar enggak? Jadi Tuhan itu bisa dibilang bahwa dia semuanya bisa melayani, bisa memahami Anda. Tetapi dalam diri kita, kadang proses hidup kita ini seringkali terjadi karepe dewek. Tahu karepe dewek? Sak karep-karepe. Tahu? Wis ngerti ini, jangan terlambat. Itu saya.
Itu anggap aja saya. Tapi terus tak pikir lagi ke dalam, aku ini wis umur ya, gak mau tukaran, gak mau ribet, wis tak usah. No. Itu gaya hidup saya. Tapi begitu sampai kejadian tenanan, sungguhan sudah, karena nggak bisa, karena telepon itu terus berdering. Kita di jalan gak iso popo, saudara. Selesai no dulu baru berjalan. Jalan pun sampai nyerempeti, kuku nih cepot satu. Nah itu kayak Cindy, sakit sekali, betul kan Sin? Nah jadi saya jadi mikir gini, ternyata orang yang berkorban itu, rela berkorban itu siap sakit, siap dihina nih. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, ya. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi apapun yang terjadi kita sudah boleh ngomong-ngomong mbek kaki kita. Kaki gak salah. Kita sing biayaan karepe dewek. Karena takut terlambat. Kesandung-sandung karepe dewek, keserimpet-serimpet karepe dewek. Benar enggak? Kuncinya ditaruh mana kuncinya? Sampai Mbak, "Loh, Bu, Ibu cari apa? Kunci, cepet. Loh, Bu, itu kuncinya. Mana? Itu di tangan Ibu loh, di tangan Ibu. Mana? Ibu pada bunyi cek loh. Saya gak sadar. Ini fokusnya sudah tidak ke situ misalnya. Betul nggak? Coba kalau tenang dan kita menunggu, pasti bisa. Oh ya, ini kunci di sini bisa gini begitu. Itu kita belajar. Saya juga belajar. Paham? Jadi semuanya itu ada maknanya. Sudah kita kayak dipecuti, kasarannya kayak kuda ya, selalu domel, selalu di. Mungkin kita bisa protes ya, Tuhan, aku capek. Betul enggak? Kita tidak mengharapkan siapapun, tapi justru orang yang bencak itu ada. Itu kadang ada. Pernah nggak kayak gitu? Aku tidak suka sama orang itu, tiba-tiba ada. Pernah nggak seperti itu? Bencak enggak? Sebel enggak? Ya toh? Gak sudi. Lah aku hamba Tuhan ya saya. Masa gak sudi? Loh, kok ngono ya model hamba Tuhan? Nah gitu saudara. Ya sudah, itu bukan ilmunya Bu Diti. Amin. Jadi dengan cara seperti itulah saya bisa mengerti dan paham bahwa semua kejadian Tuhan punya makna tersendiri. Bisa si A, bisa si B dipakai supaya kita bangkit, supaya kita sadar, supaya kita mengerti, supaya kita pahami, walaupun kadang itu kebacut buat kita. Betul enggak kebacut? Domen, pokoknya megeno, saudara. Dengan kata-kata megeno itu, saudara, buat kita berdosa. Kenapa? Karena kita membalas. Penganiayaan itu kan kayak kita dianiaya, ya toh. Tapi kita merasa gak sanggup. Betul enggak? Saat saya dibilang begini, saya enggak sanggup. Saya enggak ngelakon apa-apa, kasaran gitu. Mau juga saya tak berani, ayo saya. Buktinya mana? Tak gitu Nusa. Tapi buat apa? Tengkar pada akhirnya juga membuat perpecah belahan. Lebih baik ngalah. Jadi orang ngalah itu dicintai itu, cintai Tuhan. Jadi marilah kita membuka hati kita. Kita menyadari, saudara, kita dipecut, kita dipunggul orang tuh, kita dikuat kata yang nggak pas mungkin ya, saudara. Buat saudara itu buat mungkin setir juga sekitar. Kok kucing sampai anjing. Lek Bika ndak, saudara. No. Udah gitu tak terus gereng-gereng gitu saja. Aku takut saya pura-pura gitu. Dia malah gereng-gereng gitu. Itu Bika, kan masih kecil saya. Tapi kalau sudah besar nggak mungkin dia seperti itu. Justru dia ngoceh nanti saya. Kenapa nggak bisa? Masih gitu. Karena dia nggak bisa ngomong saja. Gitu toh. Jadi ketika kita dianiaya, kita tidak boleh berkata kutuk atau membalas. Apa sih kutuk tuh? Udah mati nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara, karena kita yang kita ngejak omong itu mungkin bukan orang-orang yang seperti itu, mungkin lainnya. Jadi kita mesti mikirin, mungkin dia tidak senang be aku, bisa kayak gitu, betul enggak? Mungkin dia itu mesti nyuruh aku sih enggak, nah gitu, saudara. Jadi pemikiran-pemikiran yang tidak, ya nanti saudara, energi yang negatif tadi itu enggak membangun, wes putusen, itu yang benar.
Carilah energi positif. Oh, terima kasih. Tuhan sudah tegur aku. Bukan, bener kok aku kayak gini. Nggak perlu membenarkan. Buat apa? Tuhan itu nggak perlu kebenaran. Tuhan ingin kesetiaanmu, nanti Tuhan yang akan menunjukkan. Ini loh kamu, ini yang benar, ini yang salah. Nanti dibuka sendiri. Jadi, mari kita menyadari bahwa hidup di dalam Tuhan itu harus yang kuat. Jadi walaupun nanti kamu diolok, dengan kerja sak pitong-pitong turun gak suge-suge, gak kaya-kaya, saiki nemplek ambek wong suge-suge, puji nama Tuhan. Tapi bukan puji nama Tuhan, itu namanya menentang. Dalam hati Tuhan, puji nama Tuhan. Saya dianiaya tetapi saya bersama bersama Tuhan saya akan melakukan perkara yang besar. Kenapa? Karena Tuhan ingin hidup kita itu betul-betul dibuka pintu kuasanya. Amin. Jadi jangan menghakimi. Saya sering berkata, jangan mengutuki, ya. Jangan juga berkata-kata tidak benar. Kenapa? Karena berkat tidak akan bisa datang kalau mulut kita itu tidak membangun dan tidak melakukannya. Amin. Jadi kita tahu ya kelemahannya bahwa hidup kita harus di mata Tuhan itu betul-betul menjadi anak yang betul-betul mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di telinganya Tuhan itu juga kita akan percaya bahwa permohonan-permohonan kita yang bertahun-tahun, bisa tuh bertahun-tahun, Tuhan pasti membuka jalan. Amin. Demikian juga wajah Tuhan. Jadi kita tahu bahwa wajah Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang munafik, ya. Orang-orang yang apik mukae tapi belakangnya gak pas, ya. Jangan ya saudara. Karena kalau kamu anak Tuhan, kamu harus baik luar dalam. Tidak perlu kamu di luarnya, di dalamnya baik, di luarnya ngomong ngalor ngidul ngetan ngulan. Itu sering loh Tuhan bilang, karena ini penampian. Ketika penampian kamu berkata tidak baik, tidak menolak energi negatif, kamu akan jatuh. Dan kalau jatuh, bukan naik tangga yang kamu harapkan sekarang ini, tapi turun paling bawah. Saya sudah alami. Dari saya koma, percaya Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, sampai saya jadi guru les kue terkenal, sampai saya koma, letang-letang, uang tidak ada gunanya, saudara. Habis banyak, saya koma, begitu Tuhan datang. Tuhan hanya bilang gini, mentok kamu sih marah sama saya. Maksudnya gitu, sih marah sama aku. Tak pikir Tuhan sudah mau mengambil nyawa saya, ambilin Tuhan. Saya nangis. Dah pamah. Siapa yang nyuruh kamu pamitan? Belum waktunya. Aku akan membentuk kamu untuk aku ubah menjadi hambaku. Nah itu. Jadi seseorang butuh proses, tapi prosesnya jangan seperti saya ya saudara ya. Dari naik ke atas semua oke, sampai nanti tidak punya apa-apa, sampai ke bawah merosot. Umur kita bertambah. Jangan dari bawah lagi, saudara. Ayo naik. Amin. Semakin naik, semakin memuliakan nama Tuhan. Semakin umur, semakin mencintai Tuhan. Semakin umur, rela untuk bekerja untuk Tuhan. Semakin umur, semakin berkenan di hadapan Allah. Akhirnya, nama kita dipanggil. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Terus saudara jawab apa? Ku jawab ya. Tapi lek saudara ndak peka, isan denger no. Aduh, bingung kiamat, ini uangnya ya apa nih? Bingung heboh, saudara. Karena kita ndak siap. Jangan ya, mari kita imani bahwa perjalanan hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita harus sadar bahwa orang-orang jahat di sekitar kita itu banyak. Tapi kita tidak boleh menghakimi. Roma 8 ayat 11. Dan ini akhirnya, jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kematian Tuhan di atas kayu salib
ya, sampai dia bangkit dikubur, itu karena perbuatan kita. Jadi saudara, kita betul-betul sudah dipatahkan ya dari segala kuasa-kuasa yang tidak baik, sehingga perjalanan kita ini bukan hanya sesuatu yang aku sudah begini, jangan, kita tidak boleh puas sampai di sini. Kita harus menuju ke panggilannya yang lebih tinggi lagi. Amin. Bukan lebih tinggi derajat pangkatnya, tapi iman kita semakin tinggi. Seperti Tuhan katakan di dalam ayat ini, bahwa kalau anak Allah itu ditolong oleh Allah Bapa dan dia akan membangkitkan kita, kalau Allah membangkitkan Kristus Yesus sebagai anak yang tunggal, ya, firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya, dia akan dibangkitkan. Karena begitu Allah mengasihi isi dunia ini, hingga diberikannya anak yang tunggal, supaya yang percaya akan dibangkitkan. Jadi amin saudara, amin. Jadi marilah kita imani bahwa kita harus mempersiapkan hidup kita masuk ke dalam ruang yang kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Berarti saudara, persiapanmu itu adalah menguduskan tubuh roh jiwa kita. Jangan melanggar, kita mengakui apa adanya. Wes aku pasrah, bongkokan. Tahu ya bongkokan? Wes apapun yang terjadi aku serahkan. Jadi pujian ini mengingatkan kita bahwa kita ini tidak sempurna. Tetapi Tuhan Allah kita mengizinkan kita masuk dalam ruang yang Maha Kudus, disucikan dengan darah Tuhan ketika kita tulus hati kita. Amin. Ya, kita lewati, kita akan menyanyikan lagu itulah firman Tuhan saudara. Biar sekiranya caci maki dan segala macam cobaan yang saudara alami, saudara, jangan dibalik dengan diri kita, ya. Tapi biarlah kita menerimanya dan kita tahu bahwa itu panggilan dari Tuhan, ya. Rasakan hadirat Tuhan, bangkitlah perlahan-lahan saudara, nikmati, rasakan. Tuhan menjamah dan berbisik, jangan takut. Angkat tanganmu perlahan-lahan, keduanya melebihi dari atas kepalamu. Homoi itu segala maha palama. Hori segala mehatamahi kolamara warga segala maha. Rasakan. Aku mengurapimu, aku memberkatimu, aku ikut campur tangan dalam duduk perkaramu. Sana haleluya. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Kami menerima hujan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya. Kami menerima pemulihan kesembuhan. Kami percaya. Kami menerima Tuhan kehidupan yang diperbarui. Kami percaya. Maka ladang hidup-Mu diberkati. Ladang rohani-Mu diberkati. Ladang kesehatan-Mu diberkati. Ladang pekerjaan-Mu diberkati. Ladang pelayanan-Mu diberkati. Dengan kuasa darah Yesus. Maka turunkan tanganmu, taruh di dada. Kami sudah mendapat mentereh. Kami percaya Tuhan sudah mengangkat kami dan memberkati hidup kami. Tuhan sudah memberikan kesembuhan pada orang-orang yang sakit di tengah-tengah kami. Tuhan sudah mengangkat pemulihan bagi orang-orang yang ada di rumah maupun di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tidak mendengarkan doa Tuhan, untuk doa persembahan. Sekiranya Engkau menjamahnya Tuhan, urapi Andre, tutup dengan darah-Mu Tuhan, membuka jalan. Terima kasih Tuhan.